yang panjang dengan seorang Prabowo Subianto. Pertanyaan saya terakhir begini. Apa yang sosok seorang Prabowo Subianto yang menurut Kapigai memang secara sangat personal, selain dengan pengenalan yang sekian lama itu, kemudian memang pantas untuk ditawarkan kepada masyarakat di pemilu 14 Februari besok? Saya ini sesungguhnya bukan orang dekat Prabowo. Tapi secara hati selalu dekat. Tapi saya pernah selama Menteri Pertahanan itu 3 kali. Selama setelah kami kalah 2019 3 kali beliau panggil saya. Pertama yang tadi saya cerita. Saya dipanggil pada saat kami lagi kalah. Berada di titik terendah. Beliau bilang, Natalis, bangsa ini besar. Kalau kamu juga ada, mewarnai bangsa ini. Dan saya sudah mengusulkan nama kamu untuk masuk kabinet. Wah, saya kaget. Karena saya bukan orang partai, saya juga bukan orang yang ada di tim sukses. Satu, bagaimana jiwa Prabowo. Yang tidak mungkin hari ini orang Papua tidak ada dalam kabinet. Hanya 5 seat yang dia tawarin. Nama Natalius Pigai, simbol kebinekaan bangsa sudah ada. Ini saya ngomong serius. Satu. Yang kedua, saya 2 kali dipanggil untuk makan siang di Kementerian Pertahanan. Begitu, belum jabat tangan. Pas begitu dekat. Natalis, bagaimana makan anak? Bagaimana sekolah anak? Dan bagaimana kesehatan keluarga? Setiap kali 2 kali dipanggil nanyanya itu aja. Bagaimana makan anak, bagaimana sekolah anak, dan bagaimana kesehatan keluarga. Wah, saya bilang yang tidak pernah dipikirkan oleh elit bangsa ini. Elit besar bangsa ini. Pemimpin bangsa ini berasal dari kaum elit, Pak. Kaum bangsawan yang memimpin kita lebih dari 70 tahun. Hanya Prabowo yang bisa bertanya pertanyaan tentang bagaimana makan, kesehatan, keluarga, hal yang pendidikan, hal elementer yang dibutuhkan oleh jutaan rakyat bangsa ini. Itu Prabowo, bos. Saya tidak karang-karang, Pak. Demi Tuhan Yesus, demi Allah, saya ngomong. Ini orang ini sayang kalau kali ini tidak diberikan kesempatan memimpin bangsa. Sayang negara ini rugi. Ya, karena kader-kader stok-stok berikut sudah siap untuk mengambil alih kekuasaan periode berikut. Kita semua tahulah, tidak akan jauh-jauh dari mereka-mereka ini juga yang memimpin bangsa. Kalau hari ini tidak diberikan Prabowo memimpin bangsa ini, sayang soal makan anak, sayang soal pendidikan anak, sayang soal kesehatan anak. Yang selalu ditanya oleh Prabowo kepada orang-orang terdekatnya, salah satunya saya. Siap. Itu saya punya catatan. Jadi saya jujur aja saya ngomong. Saya memutuskan dukung dia. Bukan karena pribadi, nggak ada jabatan, saya tidak pernah minta, Pak. Saya kalau mau jadi penjilat, Pak, Tito itu keluarga saya, Pak. Ngapain saya cium tangan aja setiap hari, saya bisa dapat jabatan. Muldoko saya kenal puluhan tahun yang lalu, Pak. Jokowi, apalagi saya kenal sekian lama, saya bisa dapat jabatan, Pak. Ini saya bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat banyak. Baik. Kita bicara hal yang elementer yang tidak pernah terpikirkan oleh elit kekuasaan bangsa ini. Anda membayangkan kepemimpinan nasional deliver dari orang oligarki ke oligarki. Elit-elit bangsa, Pak. Bangsawan-bangsawan, Pak. Di Republik ini. Dari 1945 hanya Soekarno lah yang berasal dari keluarga miskin. Setelah itu semua deliver dari orang-orang berkuasa. Yang dimana mereka berada di singgasana kekuasaan tidak pernah bertanya di awal bagaimana makan anak, bagaimana kesehatan anak, bagaimana pendidikan anak. Yang hari ini dibutuhkan oleh semua komunitas bangsa. Itu, bos.
Siap. Jadi jangan berpikir bahwa kita mendukung hanya karena jabatan. Jabatan apa? Saya sudah tolak semua jabatan. Meskipun anak-anak saya kuliah di Amerika, Jepang, saya harus banting tulang. Termasuk jual cerutu, saya iklankan. Saya penjual, saya produksi sendiri, saya bikin brand sendiri, saya jual cerutu, satu cerutu 1 juta. Satu box 10 juta. Lumayan bisa biaya anak sekolah. Siap. Jadi jangan berpikir kita juga tidak bisa cari uang. Bisa loh. Siap. Baik. Jadi gitu. Terima kasih Kakak Pigi.